Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami di sini dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Bagas Surya Fardiawan, NIM 1910706, dan rekan saya. Ya, saya Rizky Dwi Santoso dengan NIM 1910720. Ya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai rangkaian full adder, mengenai prinsip kerja, tabel kebenaran, dan juga persamaan logikanya. Untuk menyingkat waktu, langsung aja ke presentasinya. Ya, di sini. Dari rangkaian full adder didapati definisi apa itu full adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan sepenuhnya dari dua buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari satu bit. Ya, masing-masing terdiri dari satu bit. Maksudnya kalau misalkan ini outputannya 0 dan ini satu, itu maksudnya satu bit. Nah, rangkaian ini memiliki tiga input, ya, A, B, dan Cin, dan memiliki dua buah output, sum dan carry. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan, kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat pindahan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini kira-kira gambar rangkaiannya. Tiga buah input dan dua buah output. Dan next ke selanjutnya. Untuk cara kerjanya mungkin Mas Rizky bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Mas Bagas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja. Dan cara kerjanya yaitu seperti yang kata Mas Bagas tadi bilang, bahwa ini terdiri dari tiga buah inputan dan dua buah outputan. Variabel inputan dari full adder dinyatakan oleh variabel A, B, dan Cin. Terus dua dari variabel inputan AB mewakili dari dua bit signifikan yang akan ditambahkan. Terus inputan ketiga yaitu C mewakili dari carry, dari posisi lebih rendah. Kedua outputan dinyatakan dengan simbol S atau sum dan juga C out atau carry. Rangkaian full adder mampu menampung bilangan carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Terus jadi jumlah inputannya seperti yang saya katakan ada 3 dan jumlah outputannya ada 2. Terus jumlah inputan ada 3 dan 2 ini dipakai untuk menampung bit carry dari penjumlahan sebelumnya. Full adder biasanya dapat menjumlahkan banyak bilangan biner, di mana seperti ada 8, 16, 32, dan jumlah bit biner lainnya. Pada sum digunakan gerbang logika XOR, dan pada carry digunakan gerbang logika AND. Dan menggunakan gerbang logika OR untuk menjumlahkan tiap-tiap carry. Ya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan logikanya dan juga tabel kebenaran. Ya, seperti yang kita lihat, yaitu persamaan logikanya ini dan tabel kebenarannya adalah seperti yang digambar. Dan bagaimana sih hubungannya? Ya, langsung aja kita coba masukkan. Jika A itu sama dengan 0 dan B sama dengan 0, terus C in sama dengan 1, maka outputannya akan menghasilkan 1. Ya, kita coba A dan B-nya 0, 0 kali 0, maka hasilnya 0. Terus ditambah CI kali 0, ditambah lagi. Dan juga ditambah lagi, yaitu CI kali B itu 0. Tapi di sini itu berbeda, yaitu di mana di sini ada tanda aksennya, yaitu di mana jika dua-duanya berjumlah 0, maka hasilnya itu akan 1. Jadi 0 tambah 1 itu akan menghasilkan 1. Jadi outputnya itu akan 1. Terus kita ambil contoh lagi lainnya, yaitu jika A itu inputannya bernilai 1 dan B bernilai 1, terus C-in-nya bernilai 1, maka outputannya itu akan menghasilkan 2. Dan kita coba ke persamaannya. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka 1 kali 1 akan menghasilkan 1. Terus yang selanjutnya CI dikali A, yaitu CI-nya 1 dikali 1, hasilnya 1, ditambah CI-nya 1 dikali B-nya 1, hasilnya 1. Tapi di sini kan harusnya 1 tambah 1, 2. Tapi di sini karena ada tanda aksennya, maka 1 tambah 1 itu akan menghasilkan 1. Jadi
apa C outputnya itu sama dengan 1 tambah 1, yaitu 2. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke prinsip kerjanya. Ya, bisa dilanjutkan Mas Bagas. Ya, terima kasih Mas Rizky. Dan di sini kita sama-sama menyimak tentang rangkaian full adder kira-kira seperti ini, ya. Yang tadi seperti dijelaskan memiliki 3 buah input dan 2 outputan yang tadi dijelaskan oleh Mas Rizky. Dan di sini kita membuktikan ya, apakah rangkaian ini sesuai dengan tabel kebenaran atau tidak. Dimulai dari yang pertama, ya, jika pada kondisi inputan bernilai 0 semua, A, B, dan C ini bernilai 0 semua, maka yang terjadi outputannya akan sama bernilai 0, karena tidak memiliki inputan, ya, seperti itu. Dan pada kondisi yang kedua, di mana A itu bernilai 0, B itu bernilai 0, dan C ini bernilai 1, maka yang menyala atau yang menghasilkan outputan itu sama bernilai 1. Terusnya, untuk kondisi jika A itu bernilai 0, dan B bernilai 1, dan C bernilai 0, maka yang terjadi, yang menyala itu sumnya. Seperti itu. Dan ini ya, ini bisa dilihat rangkaiannya yang memberikan inputan 1 seperti ini. Dan selanjutnya dalam kondisi yang terakhir, kondisi selanjutnya, jika A itu bernilai 0, B bernilai 1, dan C bernilai 1, maka yang terjadi output akan memberikan nilai pada carry. Dan itu sesuai dengan pada tabel kebenaran bahwa rangkaian ini sudah sesuai. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Rizky. Ya, terima kasih Mas Bagas. Oke, mungkin saya akan melanjutkan sedikit seperti yang seperti persamaan tabel tadi. Saya akan melanjutkan jika nilai A bernilai 1, terus B dan C in bernilai 0, maka yang keluarannya itu akan menghasilkan sum bernilai 1 dan carry bernilai 0. Terus jika A bernilai 1, B bernilai 0, dan C in bernilai 1, maka yang akan menghasilkan outputan yaitu adalah carry. Terus jika A bernilai 1, B bernilai 1, dan C in bernilai 0, maka masih sama, yaitu outputannya yaitu carry. Terus jika semua inputan bernilai 1, maka sum akan bernilai 1 dan carry juga akan bernilai 1. Jadi, karena tadi saya sudah menjelaskan mengenai prinsipnya secara persamaan, kali ini kita akan menjelaskan mengenai secara rangkaian. Jadi seperti yang terlihat, mungkin bisa diubah lagi ke 0 semua, Mas Bagas. Iya, Mas. Nah, semua. mungkin terus semisal inputan A bernilai 1 dan lainnya 0. Iya. Nah, mungkin banyak rekan-rekan yang bertanya, ini kok bisa sum yang bernilai 1. Nah, jika dilihat dari rangkaian, kita bisa mengetahui bahwa inputan A ini akan masuk ke gerbang XOR. Terus karena B dan C itu tidak ada inputan, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, karena inputan yang pertama, ini A ke XOR itu akan menghasilkan 1. Karena XOR itu jika salah satu inputan bernilai 1, maka akan menghasilkan 1. Tapi jika inputannya itu sama-sama bernilai 0 atau sama-sama bernilai 1, maka akan menghasilkan outputan itu 0. Dan akan berlanjut lagi ke gerbang XOR lagi. Seperti yang saya katakan tadi, di gerbang XOR itu adalah jika salah satu bernilai 1, maka akan menghasilkan 1. Maka outputan sum akan bernilai 1. Tapi di carry akan bernilai 0 karena outputan di gerbang N dan juga di gerbang N satunya lagi bernilai 0 karena N itu adalah perkalian. Jadi perkalian yaitu di mana jika 1 dikali 0 akan menghasilkan 0. Dan selanjutnya di gerbang setelah di gerbang N juga tidak ada keluaran lagi, maka hasil dari carry itu 0. Ya, mungkin Mas Bagas ada yang mau ditambahkan lagi? Lebih menjelaskan lagi. Iya, sedikit dari saya yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rizky, bahwa pada dasarnya rangkaian full adder ini itu yang sangat
berperan atau yang sangat bekerja itu ada dua gerbang, di mana ada gerbang XOR ini dan satu lagi gerbang AND. Nah, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda tergantung bagaimana inputannya. Nah, dari total rangkaian full adder ini dapat dilihat bahwa mekanisme yang ada, mungkin misalkan kita memasukkan sama-sama nilai 1 di sini, kok kenapa di sini outputnya nyala begitu dan ini kok nggak nyala seperti itu ya, karena kita melihat prinsip dasarnya atau fungsi dasar gerbangnya seperti itu. Dan ini kenapa nggak bisa menyala seperti itu untuk carry, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita melihat fungsi dari rangkaian full adder ini yaitu suatu rangkaian yang berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner seperti itu ya. Dan bilangan biner itu kan ada 1 dan 0. Dan ketika kita memasukkan input 1 di sini, maka hasil yang percabangan ini kan akan masuk ke gerbang N. Nah, gerbang N ini tidak memunculkan nilai apa-apa seperti itu. Begitu juga kalau misalkan kita berganti seperti ini ya. Untuk inputan A, itu ketika kita beri nilai 1 seperti ini. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rizky, bahwa karakter gerbang XOR ini akan memberikan output 1 jika inputannya ini berbeda gitu ya, misalkan ini 1 dan ini 0. Nah, pada kondisi ini gerbang XOR ini tidak memunculkan outputan karena disebabkan memiliki inputan yang sama, yaitu bernilai 1 dan 1. Dan dari keadaan ini, dari kondisi ini, maka outputannya ini tidak memunculkan nilai apa-apa atau tidak mengalir data seperti itu ya. Dan yang terlihat di sini gerbang N ya, gerbang N di sini bekerja karena apa? Karena fungsi karakter gerbang N ini itu perkalian. Jadi di mana ada inputan 1 dikali 1, maka akan menghasilkan outputan 1 dan akan diteruskan ke gerbang OR di sini ya. Nah, gerbang OR ini kan penjumlahan di mana 1 ditambah 0 maka hasilnya 1. Ya. Mungkin itu saja dari saya, tambahan mungkin dari Mas Rizky. Bagaimana? Ya, mungkin sudah cukup dari saya. Mungkin bisa ditutup aja Mas Bagas. Oh ya, baik. Ya mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai rangkaian full adder. Ya kita dapat menarik kesimpulan bahwa rangkaian full adder ini memang diperuntukkan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner, dan juga di sini terdapat rangkaian terdapat gerbang-gerbang yang berbeda karakteristiknya. Seperti itu. Dan mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.